Selamat sore, Saudara. Pemerintah memastikan akan mengusut temuan kayu gelondongan saat banjir dahsyat menerjang Sumatera. Karena tak cuma terbawa air, ribuan kayu yang hanyut ikut merusak rumah warga. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas munculnya ribuan kayu gelondongan tersebut? Sementara itu, sejumlah wilayah pedalaman Aceh masih terisolasi pasca banjir dan longsor menerjang pekan lalu. Kami akan memperbarui informasi seputar itu dan melihat apa saja yang dibutuhkan warga terdampak. Di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra. Saudara, sebuah dusun di Langkahan Aceh Utara nyaris hilang karena terjangan banjir bandang. Warga pun sudah sepekan tinggal di tenda-tenda darurat. Visual dari udara menunjukkan dusun Bidari, Kecamatan Langkahan yang sudah rata dengan tanah. Puluhan rumah sudah tak tampak karena hanyut diterjang banjir bandang Rabu pekan lalu. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tampak sudah rusak parah. Sebagian sudah ditutupi material lumpur. Warga di Dusun Bidari, Langkahan Aceh Utara kini mengungsi di tenda-tenda darurat. Mereka masih membutuhkan bantuan karena akses mobil ke lokasi ini telah terputus. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga di pedalaman Aceh Utara, TNI merencanakan penyaluran bantuan melalui jalur udara. Warga menyebut banjir bandang menghantam desa itu pada Rabu pagi pekan lalu. Warga menyelamatkan diri ke daerah perbukitan. Hujan itu nggak ada berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Ya kami pikir banjir itu banjir biasa. Ya jadi sebagian barang itu kami taruh di atas loteng, sebagian yang bisa kami bawa. Airnya mulai deras naiknya sekitar jam 4 pagi, 4 subuh. Itu airnya bercampur lumpur, sangat dahsyat lumpurnya. 9 hari pasca banjir, sebagian wilayah di Aceh Tamiang masih terselimuti lumpur tebal. Lumpur yang mengering juga menyebabkan debu tebal di jalanan yang mengganggu kesehatan warga. Hingga sepekan lebih pasca banjir bandang menerjang Aceh Tamiang, belum ada aktivitas pembersihan. Padahal kota itu nyaris tertutup lumpur dan diselimuti debu yang semakin tebal. Meski akses jalan lintas masih normal, pengemudi diimbau berhati-hati karena banyak benda-benda yang berserakan di jalan. Kendaraan yang terempas banjir dan lumpur tebal menjadi pemandangan utama di jalan-jalan Aceh Tamiang. Sejumlah personil TNI mulai membersihkan RSUD Muda Setia di Kabupaten Aceh Tamiang yang luluh lantah akibat banjir bandang. Sejumlah ruangan di RSUD Muda Setia Aceh Tamiang dibersihkan agar dapat difungsikan kembali melayani masyarakat. Salah satu ruangan yang dibersihkan adalah instalasi gawat darurat atau IGD. Di ruangan inilah ketebalan lumpur masih sangat tinggi, sekitar 30 cm. Personil TNI dari Batalion TP 853 Brigif 90 YGD memperkirakan proses pembersihan akan berlangsung cukup lama mengingat kondisi lumpur yang menggenangi rumah sakit. Pihak rumah sakit mengaku seluruh fasilitas medis rusak akibat genangan banjir yang mencapai 2 meter. Untuk pelayanan kesehatan bagi warga, pihaknya berencana akan membangun rumah sakit lapangan. Saat ini memang RSUD Muda Setia Kabupaten Aceh Tamiang lumpuh total. Dikarenakan memang rumah sakit ini terdampak banjir. Pada saat itu terendam sekitar 2,5 meter. Dan seluruh peralatan yang ada semuanya terendam. Besar kemungkinan semua alat itu ya rusak. Ya. Praktis dalam waktu dekat ini rumah sakit tidak bisa berfungsi. Dan saat ini yang masalah yang ada sekarang ini adalah endapan lumpur. Ini kita sedang membersihkan ruangan UGD untuk
menyelesaikan begini saja ini nggak bisa dalam waktu singkat, mungkin sekitar 3 sampai 1 minggu, karena memang cukup tebal. Baru kemudian barang-barang peralatan itu juga. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah tegaskan wilayah pedalaman Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Luwes benar meriah dan Aceh Tengah masih terisolasi hingga kini. Prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan warga sambil mengirimkan bantuan berupa bahan pokok dan makanan bagi warga terdampak. Pertama di Aceh Tamiang, Aceh Timur pedalaman, kemudian Aceh Utara di pedalaman, kemudian di Bener Meriah di pedalaman, kemudian di Aceh Tengah pedalaman dan Gayo Luwes pedalaman. Ya, itu belum distribusi bantuannya seperti apa? Sudah mulai kita distribusi, tapi kan karena titiknya terlalu banyak, ya kita berusaha semampu kita pasti makanan. Saat ini kami berpikir dulu ada untuk bisa mereka semua memastikan untuk menyelamatkan diri dulu, yaitu adalah bahan makanan. Tak hanya di Aceh, kita juga akan pantau bagaimana penanganan bencana di Tapanuli Tengah. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James, tepatnya di Kelurahan Lopian, Tapanuli Tengah. Jona, bisa disampaikan sore hari ini bagaimana kondisi paling baru di sana? Apakah mulai ada perbaikan rumah-rumah warga atau sejumlah fasilitas yang rusak? Jona? Ya, dari kondisi sekarang di Tapanuli Tengah, kalau saya lihat dan saya perhatikan, kami sudah berkeliling, ini sebenarnya mayoritas masih belum bisa terbangun, dikarenakan memang akses, tidak hanya akses komunikasi, tapi juga akses jalan transportasi ini masih lumpuh. Jadi kalau kita lihat di Tapanuli Tengah, di salah satu pusat ekonomi ada di Gor Pandan pun, ini listrik juga tidak bisa hidup 24 jam, mereka itu hanya ada waktu-waktu tertentu untuk bisa dihidupkan. Begitu juga dengan telekomunikasi, jadi masyarakat pun sangat sulit untuk bisa menghubungi saudara atau kawan-kawannya. Kami pun selama pergerakan di Tapanuli, baik di Tapanuli Utara, Tengah, Selatan, kami pun dibantu oleh Kodam 1 Bukit Barisan, lebih tepatnya Komlekdam, dalam rangka untuk pemberian Starlink sendiri. Itu pun Starlink juga kami terbatas khususnya di bahan bakar minyaknya. Jadi untuk kondisi sekarang terkait dengan bagaimana pembangunan pun ini baru ada di akses tertentu. Seperti misalkan dari Tapanuli Utara itu baru bisa dibangun khususnya akses di Adian Koting, itu pun baru pembersihan ataupun pembongkaran khususnya dari jalan tertutup. Nah, itu nanti akan terhubung ke arah Sibulga. Jadi inilah salah satu alasan mengapa di tempat kami sangat sulit akses, dikarenakan ke Tapanuli Selatan pun aksesnya pun terputus oleh jembatan, ke arah Tapanuli Utara pun aksesnya satu-satunya di jalan utama di Jalan Adian Koting pun juga terputus atau tidak terkoneksi. Dan kami pun sudah berkeliling ketiga tempat ini, listrik sama sekali belum terdistribusi dengan baik, begitu juga dengan telekomunikasi. Jadi memang adanya distribusi Starlink ini memang sangat bermanfaat, sangat berguna, minimal di posko-posko yang ada, baik di posko TNI ataupun posko Polri ataupun dari BNPB. Dengan adanya Starlink, masyarakat diberikan akses sedikit untuk bisa berkomunikasi, minimal memberitahu kepada keluarganya bagaimana kondisinya saat ini. Jadi memang untuk pembangunan ini fokusnya lebih kepada pada daerah-daerah terkoneksi yang tertutup. Nah, untuk distribusi pun, untuk logistik bisa dikatakan ini belum bisa sepenuhnya dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan distribusi logistik. Adapun ini sesekali seperti sembako. Seperti di tempat saya di Lopian ini, saya sudah ngobrol dengan masyarakat, mereka mengatakan belum ada bantuan dari Pemprov sama sekali. Kalaupun ada bantuan itu dari pemerintah kabupaten berupa distribusi adanya beras atau sembako. Jadi untuk yang lain mereka masih mengharapkan. Mengapa mereka kesulitan? Dikarenakan untuk berkomunikasi pun mereka sulit. Jadi bisa dibayangkan sangat susah untuk bergerak, BBM pun sangat langka, bahkan untuk mendapatkan BBM pun harus mengantri sampai 4 jam. Jadi bisa dibayangkan
untuk bisa bergerak, untuk bisa ke satu titik pun BBM juga terbatas, untuk bisa berkomunikasi tidak ada, bahkan untuk makan pun mereka harus mengirit. Tambah lagi kondisi rumah mereka, properti mereka itu hancur, ada yang tersapu banjir bandang. Kalaupun ada, itu ada yang rusak di depan rumahnya ataupun di sampingnya. Jadi bisa dibayangkan ketika malam kota ini sangat sulit untuk diakses, sangat sulit juga berkomunikasi, dan diharapkan adanya penanganan secepatnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi khususnya. Audrey? Iya, Jona, kalau tadi dilaporkan bahwa listrik masih sulit, bantuan makanan juga susah di sana, internet jaringannya juga masih terputus-putus, seperti Anda melaporkan ini juga kurang baik begitu ya jaringannya. Tetapi bagaimana caranya warga di sana bisa bertahan hidup? Mungkin bekerja saja sudah sangat sulit mereka lakukan. Iya, ini menarik sekali, Audrey. Jadi saya sempat bertanya pada salah satu warga, ini kan sudah masuk ke hari ke-10. Bagaimana bisa bertahan hidup? Dan mereka sendiri mengatakan memakai yang seadanya. Jadi mereka masih punya beras. Mereka masih punya beras, misalkan 2 liter, itu yang mereka akhirnya pakai hanya makan sekali sehari. Begitu juga dengan tetangga-tetangga lain. Dan memang terkait dengan adanya dampak kejadian ini, akhirnya memang dari masyarakat warga, mereka akhirnya membuka seperti posko mandiri atau meminta mungkin kepada warga yang melewat untuk bisa memberikan bantuan. Jadi kalau Anda melihat di belakang sini ada jalan atau akses, ini sebenarnya di tempat saya berdiri ini terhubung dengan kampung lainnya. Itulah mengapa jalannya terlihat seperti ramai. Namun ketika masuk ke kampung atau masuk ke daerah lebih dalam, ini sebenarnya banyak dari mereka yang keluar rumah dikarenakan di dalam rumah pun mereka juga bingung harus berbuat apa. Untuk berkomunikasi sulit dan untuk bisa keluar pun tidak gampang. Itu sebabnya banyak dari mereka yang bahkan datang ke kami karena kami membawa genset dan kami juga membawa Starlink. Kami juga memberikan akses ke mereka untuk bisa berkomunikasi, untuk meskipun tidak bisa terlalu lama, minimal untuk memberitahukan kepada keluarga mereka bagaimana kondisi. Jadi sepertilah kondisinya memang untuk pembangunan infrastruktur atau rumah ini butuh waktu. Dikarenakan di hari ke-10 ini pun bahkan untuk distribusi logistik atau sembako pun masih terbatas. Ini butuh cepat, warga pun makanan di rumah juga tidak banyak, seadanya mereka hanya bisa makan nasi, itu pun dengan kecap, air pun seadanya. Jadi saya bayangkan sepertilah kondisi yang saya lihat real di daerah Lopian Tapanuli Tengah ini. Tidak bisa menunggu lagi terlalu lama untuk warga di sana bisa mendapatkan setidaknya bahan makanan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih laporannya. Tetap sehat di sana, Jona Hamonangan dan juga Febri James, jurnalis Kompas TV di Tapanuli Tengah. Kita akan sekarang bergeser ke Lanut Suwondo, Sumatera Utara untuk mendengarkan pernyataan terbaru dari Gubernur Bobi Nasution. Salah satunya adalah dari laut tadi. Pak, listrik sendiri Pak gimana Pak di sana? Listrik kemarin Pak Menteri SDM sudah tiba di lokasi bersama dengan Pak Dirut PLN. Target itu paling cepat dari setelah perbaikan kurang lebih 9 hari ya, 9 hari. Ini malam ini ditargetkan bisa hidup paling lama besok malam. Ini untuk daerah terisolir semua ya Pak? Untuk yang sekarang yang belum terakhiri secara full itu adalah Tapteng dan Sibolga. Kalau Sibolga sudah 75%, Tapteng yang masih sangat rendah. Terkait kelangkaan BBM di sana bagaimana? Kelangkaan sebenarnya kalau secara stok aman, stoknya aman. Yang masih terkendala kemarin adalah aksesnya. Karena tadi kita sampaikan aksesnya yang terputus. Kalau stoknya aman, nah ini aksesnya makanya kemarin kita sampaikan di awal itu dari akses yang terbuka itu hanya bisa 2 SPBU yang beroperasi. Nah, sampai dengan tadi siang, targetkan awalnya 5, tapi sudah dibuka tadi tambah 3 lagi, ada 8 yang beroperasi. Dan kemarin sesuai arahan Pak Menteri, itu minta dibuka 24 jam. Kalau listriknya belum hidup, sudah dikirim genset untuk membantu agar pom bensinnya itu bisa hidup 24 jam. Pak, katanya ada penjarahan di sana itu bagaimana? Ya, kemarin kita sampaikan itu untuk yang di Bulog itu sebenarnya memang dibagikan dari Bulog. Kemarin Pak Menteri Pertanian juga langsung meninjau ke sana, itu dibagikan. Mungkin ya skema pembagiannya di awal-awal ya, karena skema pembagiannya mungkin di awal belum terlalu rapi. Nah, jadi diambilin secara paksa oleh masyarakat. Namun sekarang pembagiannya sudah tertib. Masyarakat juga sudah bisa mengantri dengan baik. Jadi kalau penjarahan saya rasa bahasanya kurang pas ya. Ada juga kemarin 16 orang yang ditangkap Pak yang penjarahan di Polda, itu tanggapannya bagaimana?
Ya itu tadi ya. Market, Pak. Itu tadi menurut saya kalau di kondisi seperti ini yang harus kita hindari adalah provokatornya. Kalau memang semua dibilang lapar dalam kondisi bencana kemarin lapar semua. Tapi yang harus kita jaga kondusivitas, jangan juga kondisi ini dimanfaatkan dengan hal-hal yang lain. Kita tahu keterbatasan kita di awal-awal kemarin adalah akses untuk bisa menjangkau ke seluruh masyarakat. Jadi mungkin ada beberapa yang belum dapat bantuan. Makanya kita fokus kemarin itu membuka akses dan membagikan logistik. Pokoknya bagaimanapun caranya logistik yang tertumpuk seperti dia tadi ada di dalam, bahkan di Jakarta tadi disampaikan itu sudah bertumpuk. Ini harus sampai ke masyarakat. Ngapain kita tumpuk di sini lama-lama? Sedangkan yang membutuhkan itu masyarakat yang terdampak bencana. Pak, baik lagi soal BBM, Pak. Kalau korban deh, total korban di Sumut yang masih Total dicari. korban hari ini ada terupdate tadi ya, per siang tadi ada 304 yang meninggal dunia, yang hilang ada 160-an. Yang pasti kita kemungkinan besar pasti akan bertambah karena ada beberapa kecamatan yang saya datang langsung kemarin itu memang sudah ada tercium aroma mayat ya, sudah tercium aroma mayat memang yang belum bisa diakses. Yang paling banyak di mana, Pak? Berarti yang masih harus dicari? Yang masih banyak terisolir ya, itu daerah Tapanuli Tengah, di Taput juga penghubungan ke dalam Tapanuli Tengah juga masih banyak, itu karena akses utama kita lihat banyak kendaraan yang tertimpa juga dan di sana apakah ada pengendaranya. Dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, adalah bagaimana tadi pemusatan untuk pemenuhan seluruh logistik, terutama di bagian yang terisolir, kemudian juga pasokan untuk BBM, supaya aksesnya juga mudah-mudahan lebih mudah lagi ya Friska ya, supaya bisa menjangkau seluruh warga yang saat ini membutuhkan bahan bakar minyak, termasuk juga dengan pasokan aliran listrik. Yang jadi kendala juga pasca banjir dan longsor, salah satunya di wilayah Gayo Lues, Aceh. Akses jalan masih terputus. Karena tak bisa dilalui kendaraan, seorang polisi harus menggendong pasien cuci darah untuk mencari perawatan. Video amatir ini diperoleh dari Kapolda Aceh, Ahmad Marzuki, melalui WhatsApp. Di dalam video memperlihatkan kondisi jalur yang harus ditempuh anggota Polri untuk memberikan bantuan. Meski harus menyeberangi sungai deras serta melewati medan terjal dan berlumpur, salah satu anggota Polres Gayo Lues bahkan harus menggendong seorang pasien yang membutuhkan cuci darah, mencari bantuan perawatan. Informasi dari Polres Gayo Lues, 95% wilayah di Gayo Lues lumpuh akibat banjir. Stok logistik sangat terbatas dan banyak desa masih terisolasi hingga saat ini. Istirahatkan dulu. Aku pun diungkap. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah tak menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Prasetyo mengatakan pemerintah masih sanggup menangani bencana sehingga belum membuka peluang masuknya bantuan internasional. Bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Kita akan memantau salah satu daerah terdampak bencana yaitu di Biren, Aceh bersama jurnalis Kompas TV Rizka Devi. Rizka, bagaimana saat ini kondisi warga yang terdampak bencana? Di mana sajakah yang masih butuh bantuan dan apa yang paling dibutuhkan saat ini?
Ya, Audrey dan juga saudara, ini benar sekali pasca terjadinya banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Biren merupakan salah satu wilayah yang memang terdampak parah begitu. Ada 17 kecamatan di sini yang ikut terdampak begitu, dan memang kalau terkait dengan kebutuhan wilayah mana saja yang memang masih menjadi prioritas begitu. Ini untuk 17 kecamatan ini memang ada titik pengungsian yang tersebar begitu, dan di setiap titik pengungsian tentu ada urgensi terkait dengan kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan juga tentunya warga-warga di sini yang sudah kami wawancara juga mengaku bahwa kehilangan rumah begitu. Total dari di desa tempat saya melaporkan ini merupakan salah satu titik pengungsian yang terletak di desa Bunyak, kecamatan Juli. Tadi juga warga di sini mengaku bahwa ada 56 rumah yang memang rusak terbawa banjir, serta ada 9 rumah yang tertimbun lumpur begitu. Dan juga untuk akses menuju wilayah tengah ini yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan wilayah tengah ini terputus, sehingga memang untuk warga yang berada di wilayah tengah turun ke wilayah Biren ini dengan jembatan Tepin Mana yang saat ini statusnya adalah terputus begitu, menggunakan seling, sehingga warga yang turun dari sana hanya untuk mendapatkan makanan di posko utama di Biren begitu. Sementara kalau kita lihat memang saat ini untuk pemerintah sendiri mengedepankan proses evakuasi dan juga distribusi begitu. Melihat dari pantauan kami tadi, ada 2 ibu hamil yang memang dievakuasi dari Benar Meriah, dari dataran tinggi. Kemudian juga ibu hamil ini sebelum tiba di Biren itu sudah bertahan selama 1 hari untuk menunggu bisa menaiki seling untuk kemudian bisa menjangkau rumah sakit yang ada di Biren. Kemudian sebelumnya sempat berjalan kaki yang pada akhirnya dibantu oleh warga. Namun kalau kita telusuri lebih jauh, Audrey, ini kalau kita lihat di wilayah tengah sana, ada informasi yang kami peroleh dari warga, ada 3 keluarga yang berjalan kaki untuk bertahan hidup begitu, turun ke posko utama untuk mendapatkan makanan dan mencari keluarga, mencari makanan untuk bertahan hidup, mengingat memang di daerah wilayah tengah sana untuk distribusi logistik ini mengandalkan bantuan udara. Sementara dari Biren ada beberapa logistik yang memang didistribusikan begitu, namun kurang maksimal dan juga belum merata begitu, sehingga sebagian warga ini memilih untuk berjalan kaki 3 hari 3 malam untuk dapat menjangkau posko utama. Audrey. Nah, Rizka, kalau kita lihat di beberapa daerah masih ada yang terisolasi. Kalau di Biren seperti apa? Apakah akses dari dan menuju Biren bisa dilalui? Jika iya, seperti apa akses yang masih bisa dilalui itu? Ya, benar sekali. Ini kalau kita lihat memang ada beberapa desa yang masih terisolasi begitu. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Pemkab setempat, beberapa desa yang terisolasi ini memang sudah mendapatkan bantuan, sudah didistribusikan logistiknya. Ada bantuan ini didistribusikan melalui perahu karet bersama dengan TNI, Polri dan juga stakeholder terkait. Sementara untuk jalan lintas dari Pidijaya ini menuju Biren ini tidak bisa melalui jembatan lintas Sumatera begitu, karena memang ada jembatan yang putus. Sementara juga kalau dari Biren menuju Aceh Utara atau Lok Sumawe ini juga ada jembatan Kutablang yang memang terputus begitu, sehingga untuk alternatifnya ini harus menyeberang menggunakan perahu nelayan maupun bot begitu. Dan juga kalau kita ke wilayah pesisir menuju dataran tinggi, ini sementara untuk jembatan yang tadi sempat saya sebutkan, jembatan Tepin Mane ini menghubungkan antara Biren dengan Takengon wilayah tengah, artinya dalam Benar Meriah juga, ini memang juga terputus, sehingga akses satu-satunya yang bisa dilalui adalah menggunakan seling, Audrey. Dan memang ini risikonya juga cukup tinggi, mengingat debit air juga tadi dari pantauan kami juga ikut tinggi, ikut naik, karena memang semalam kondisi cuaca di sini kembali hujan, Audrey. Terima kasih Rizka Devi, langsung dari Biren Aceh. Semoga bantuan segera sampai, ada banyak makanan, obat-obatan, minuman, masih banyak kecamatan yang masih tidak tersentuh bantuan hingga saat ini. Terima kasih. Tetap bersama kami, korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kekurangan air bersih di pengungsian. Saat lagi kami kembali dengan ceritanya.
Cerita dari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kekurangan air bersih di pengungsian. Mereka juga masih kesulitan mendapatkan perlengkapan tidur. Para pengungsi korban banjir di Kecamatan Palembayan kini kesulitan sanitasi akibat krisis air bersih. Warga juga kekurangan bantuan kasur dan selimut. Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi pengungsian di Palembayan, Kabupaten Agam pada siang tadi. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali rumah dan memulihkan ekonomi. Listrik kita mati total. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Akses kendaraan saudara di Desa Salareh Air Timur dan Subarang air terputus akibat banjir bandang. Banjir juga merusak dan menghilangkan rumah juga sawah. Sebelum banjir bandang terjadi, kendaraan roda 4 bisa melalui jalan akses kedua desa ini. Kini jalur tersebut hanya bisa dijangkau dengan cara berjalan kaki karena jembatan sementara tak kokoh menahan beban kendaraan. Kita pantau kondisi paling baru korban banjir dan bagaimana penyaluran bantuan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Reza, bagaimana situasi pantauan paling baru di sana? Ya baik, Audrey dan juga saudara, untuk pantauan yang
kami bisa sampaikan saat ini adalah material banjir bandang begitu ya. Bisa dilihat batu-batu besar, ukurannya ini sangat besar sekali begitu Audrey dan juga saudara. Tadinya ini adalah persawahan, kemudian ada sejumlah rumah begitu ya Audrey dan juga saudara. Informasi dari namun dipenuhi oleh material bebatuan yang sangat besar. Kemudian informasi dari warga setempat juga bahwa sebelumnya ada 12 rumah di kawasan tersebut, kemudian tersapu ke sebelah kanan menuju ke perumahan yang lebih banyak lagi. Setidaknya di kawasan ini ada 16 rumah yang tersapu oleh material banjir bandang pada beberapa waktu lalu. Kemudian tadinya ini adalah jalanan yang menghubungkan antara dua desa, Desa Salarehaya dan juga Subaranghaya begitu ya, yang tadinya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Namun kini jalanan tersebut tidak terlihat begitu ya, hanya ada material longsor, maksud kami material banjir bandang, kemudian tanahnya yang cukup tebal begitu ya. Dan untuk mobilisasi warga di antara dua desa tersebut ini hanya bisa dengan diakses berjalan kaki, karena di sana sudah ada jembatan kecil atau jembatan sementara untuk menghubungkan dua desa yang terbuat dari kayu. Itulah mobilisasi warga di antara dua desa tersebut. Kemudian untuk bantuan, tadi pun kami melihat sejumlah warga begitu ya, membawa bantuan dari posko ini berjalan kaki untuk bisa beralih dari Desa Salarehaya kemudian ke Desa Subaranghaya. Warga mensiasatinya menyimpan motor terlebih dahulu atau kendaraannya di seberang, kemudian berjalan kaki untuk mengambil bantuan di posko pengungsian. Sementara memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan, dan ini adalah satu-satunya jalan atau akses jalan yang bisa dilalui oleh dua desa tersebut. Itu menurut informasi dari warga setelah tadi kami berbincang. Kemudian hingga saat ini memang dari pemerintah daerah begitu ya, di Desa Subaranghaya begitu, sejumlah ataupun fasilitas listrik begitu ini mati total, hingga memang belum bisa diakses oleh warga. Selain listrik, jaringan telekomunikasi juga ini belum bisa diakses oleh warga. Oleh karena itu, yang paling diharapkan oleh warga yang saat ini memang masih belum bisa mengakses dengan baik ke posko pengungsian, yang paling diharapkan adalah bantuan bisa cepat datang secara merata begitu, kemudian listrik tersedia dan juga jaringan telekomunikasi tersedia. Audrey. Ya, ada 3 komponen yang hampir-hampir sama tadi dengan laporan Jona Hamonangan sebelumnya dari Tapanuli Tengah. Di Agam juga memerlukan pertama adalah bantuan berupa makanan, jaringan listrik dan juga internet supaya dapat menghubungi keluarga terdekat mereka. Terima kasih laporannya Reza Pratama. Saudara, sejumlah warga di pengungsian menyampaikan permohonan bantuan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat Gibran mengunjungi korban banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gibran mengunjungi 2 posko pengungsi, yakni di Desa Garoga dan Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Gibran langsung mendatangi warga dan mendengarkan satu persatu aduan mereka terkait bantuan yang dibutuhkan. Gibran juga sekaligus memantau proses pemulihan infrastruktur untuk memudahkan distribusi bahan bakar minyak agar bantuan pokok bisa segera masuk. Saudara, pasca banjir dan longsor sejumlah wilayah masih tertutup dengan lumpur, termasuk di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Fasilitas sekolah rusak, belum diketahui kapan kegiatan belajar mengajar akan kembali dibuka. Sekolah dasar negeri di Aek Tolang, Kecamatan Pandang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tertutup dengan lumpur tebal pasca bencana banjir dan longsor. Belum ada perbaikan apapun di sekolah ini, karena tim SAR masih memprioritaskan mencari korban hilang
mengirim bantuan kepada warga terdampak, dan membuka akses jalan untuk dapat mempermudah bantuan. Namun di tengah kesulitan yang juga dialami, sejumlah guru berinisiatif mendatangi sekolah untuk menyelamatkan sejumlah sarana sekolah. Jadi setelah pasca banjir, inilah keadaan yang ada di sekolah kita. Kelas juga berlumpur sampai sekarang, termasuk juga fasilitas sekolah. Ada 2 ruang kelas kita yang rusak, kamar mandi yang biasa digunakan oleh anak-anak, dan sampai sekarang akses untuk sekolah belum bisa. Jadi kami berusaha juga dengan beberapa orang guru sudah bergotong royong membersihkan. Yang bisa kami bersihkan hanya sebagian ruangan kelas perpustakaan, termasuk ruangan multimedia, itu yang bisa kami bersihkan, dan kantor. Kalau ruang kelas sampai sekarang masih berantakan, Pak, meja kursi masih, ya, dan banyak juga sarana-prasarana di dalam kelas yang rusak, begitulah, Pak. Pihak sekolah menyebut bahwa ada sekitar 300 siswa yang bersekolah di SD ini. Dan layanan pendidikan terpaksa lumpuh karena tak hanya siswa, seluruh guru juga ikut terdampak bencana. Apalagi fasilitas sekolah tidak mudah untuk dipulihkan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi bagaimana rasa sakitnya, pedihnya. Bahkan untuk bisa melangkah pun harus melalui lumpur seperti ini. Untuk dibersihkan pun ini tidak bisa waktu sehari 2 hari. Ini sangat tebal, padat, dan untuk dibersihkan pun masih harus ke ruang kelas. Ini menjadi satu perhatian, dan diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa mendengar tadi harapan dari kepala sekolah, cepat dibersihkan agar anak-anak bisa ujian, bisa sekolah, agar mereka bisa menjadi penerus bangsa yang baik, khususnya yang berasal dari Tapanuli Tengah. Jurnal Ulangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan korban bencana di Sumatera tetap mendapat bantuan langsung tunai BLT. Erlangga juga bilang 75% dari 35 juta penerima sudah menerima bantuan langsung tunai. Kata Menko Perekonomian Erlangga, BLT akan berlangsung di seluruh Indonesia termasuk di daerah terdampak bencana Sumatera. Erlangga mengatakan fungsi BLT guna mempertahankan daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat 2025. Ini untuk 35 juta dan sudah direalisasikan 75%. Jadi ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember 25% ya. ke depannya. Ini untuk Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada prioritas daerah nggak, Pak? Tidak ada, semua rata. Semua rata. Nah, ya. Pak, ini kalau kita boleh tahu daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti apa? Sudah diberikan sama, sudah berjalan diberikan sama. Ya. Bapak bilang ini adalah program stimulan ya? Stimulan ini untuk mendorong daya beli. Daya beli masyarakat kan mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Saudara, tak sanggup tangani dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, sejumlah kepala daerah tuntut status bencana nasional. Tapi pemerintah tegaskan status bencana nasional belum diperlukan. Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi. Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak hanya menyisakan duka, tetapi juga pekerjaan rumah bagi penegak hukum. Pasalnya saat banjir menerjang, ribuan kayu gelondongan ikut terbawa air. Bahkan, tak sedikit yang ikut merusak permukiman. Sekitar tahun 2013, ya, kondisi masyarakat perekonomiannya menurun, lumayan susah. Masyarakat mulai merambat hutan negara di atas. Belum lagi di Desa Muara juga seperti itu, di hulu sungai ini. Lahan-lahan hutan negara itu dibukai masyarakat untuk lahan perkebunan. Saya rasa gelondongan kayu ini berasal dari situ. Karena sepengetahuan saya, perusahaan tidak ada yang beraktivitas di hutan negara. Tidak ada. Pemerintah memastikan Satuan Tugas atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah mulai menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa banjir di lokasi bencana Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang, bila ditemukan pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Saat ini Satgas Penertiban
Ketetiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Untuk fase tata kelola rehab rekon juga sudah dikoordinasikan. Menindaklanjuti arahan Presiden, kepolisian berencana membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan mengusut temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir di Sumatera Senin pekan depan. Kementerian Lingkungan Hidup juga tak akan ragu memberi sanksi ke pemerintah daerah terkait dengan kebijakan yang bisa memperburuk kondisi wilayah. Ada 3 hal, jadi multidos, jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Kemudian sanksi persengketaan lingkungan hidup. Kondisi bencana yang demikian itu kan harus ada yang memulihkan. Undang-Undang 32 menganut asas polluter pays, jadi semua pencemar wajib membayar. Ini pasti kami tempuh. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul. Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian. Bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara sedikitnya telah menewaskan lebih dari 780 orang. Tak cuma karena cuaca buruk semata, ada juga andil kerusakan lingkungan yang turut memperparah bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Kita ulas malam ini bersama mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi, lalu Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Mukri Priyatna, dan anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB Daniel Johan. Selamat malam Mas Mukri, Pak Ito, Bung Daniel, terima kasih sudah hadir. Malam semua, Mbak. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Saya ke Mas Mukri dulu. Kan Mas Mukri sudah banyak mendampingi kasus terkait dengan lingkungan, ya, illegal logging dan banyak hal lainnya. Kalau di bencana ekologis ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mana sih kasus yang memang atau potensi pidana yang masih belum tersentuh sampai sejauh ini? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kami tidak bosan untuk kesekian kalinya menyampaikan turut berduka cita terhadap seluruh para korban. Semoga baik yang di Aceh, di Sumut maupun di Sumbar dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, yang kedua, kami mengharapkan bahwa kita mesti bersepakat bahwa dalam situasi bencana sekalipun, yang paling diutamakan secara kolektif kita khususnya negara dalam hal ini, memastikan hak dasar mereka terpenuhi. Setuju. Makan, minumnya, tempat tinggalnya, dan pakaiannya. Paling tidak dalam keadaan darurat ini ya, terpal tenda lah, itu yang dibutuhkan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kita menjadi sanksi ya, tapi mudah-mudahan khusus kepada Polri dalam hal ini, karena sedang berupaya mereformasi diri, bisa menarget justru aktor-aktor besar ya. Ya, dalam hal ini adalah korporat. Kenapa penting diharapkan oleh kami? Karena kalau misalnya yang dikemukakan adalah terkait dengan cari, tangkap, adili pelaku illegal logging, dari awal sudah salah. Namanya juga ilegal gitu loh. Ya. Kan mesti nggak terlalu rumit. Yang jadi soal adalah ketika para korporat ini, baik di sektor kehutanan yang namanya HTI, di sektor perkebunan yang namanya perkebunan kelapa sawit, maupun
di sektor pertambangan, ini menjadi rumit. Kenapa? Karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja 11, kemudian Junto nomor 6 tahun 2023, maka tindak pidana lingkungan dan kehutanan itu menjadi kurang bergigi lagi. Dia diterobos, misalnya terkait dengan kehutanan itu terbitlah yang namanya PP nomor 23 tahun 2021. Ya. Tindak pidananya seperti apa tindak pidana kehutanan? Betul bagi terhadap pelaku illegal logging. Dia bisa dipidana. Termasuk alat-alat beratnya, sensornya apanya ditarik untuk menjadi hak milik negara. Yang jadi soal ketika perusahaan segede Alaihim itu jelas-jelas berkontribusi menyebabkan banjir misalnya ya, longsor, sanksinya cukup administratif. Itu yang jadi soal. Begitupun kemudian dalam konteks tindak pidana lingkungannya. Sama juga, namanya sanksi administratifnya seberapa sih? Nah, kita pengen situasi ini membuat kita betul-betul sebagai manusia beneran manusia. Ya, mau dia pejabat pangkatnya ketua DPR, mau ketua MPR, mau dia menteri apapun gitu ya. Pakai dulu nuraninya. Mereka sudah banyak jadi korban. Masa nggak bisa pinter sekali aja gitu. Oke. Nah, jadi untuk menjawab kegelisahan ini, Pak Ito, celah hukum ini, apa yang bisa dilakukan, apa yang berbeda? Giginya bisa di atau taringnya ini bisa ada atau tidak sih dalam penegakan hukumnya dalam kasus ini, Pak Ito? Ya, menurut saya sangat bisa, Mbak ya. Tahun 2005 saat saya menjabat Kapolda Riau, itu Bapak Presiden SBY itu memerintahkan operasi pemberantasan illegal logging secara nasional. Dengan waktu itu adalah sasarannya Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan saya sangat hafal betul bagaimana yang disampaikan Mas Mukri. Itu kita bekerja sama dengan kehutanan, mereka punya tim reaksi cepat dulu ya. Jadi kita bekerja sama dengan polisi hutan, polisi kehutanan, kemudian kita melakukan tindakan. Dan memang betul ya Mbak, ya pengalaman kami dulu bahwa kayu gelondongan ini dalam banjir bandang kemarin itu juga bukan berarti otomatis ada illegal logging, karena tadi disampaikan Mas Mukri memang ada perubahan alih status hutannya menjadi perkebunan, ada kemudian juga menjadi pertambangan, tapi pada umumnya itu mereka adalah banyak sekali pelaku illegal logging karena masalah sosial ya, menggunakan masyarakat setempat. Jadi polanya itu adalah ditebang pohon kemudian diluncurkan dengan seperti ada satu alat khusus disimpan di dalam air sampai dengan kulit kayunya itu terlepas. Itu bisa kilometer lah Mbak, berapa puluh kilometer ya di sepanjang sungai. Nah, sekarang bayangkan pada saat itu hujan turun kemudian longsor, aliran sungai itu terhambat dengan kayu, pasti kayunya terbawa ya. Jadi betul sekali memang harus dilakukan penyelidikan secara teknis, kemudian juga tentunya perlu adanya penegakan hukum ya secara bersama-sama ya. Satgas tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan, saya kira mengacu kepada pengalaman kami dulu, saya kira mungkin kita juga akan bisa mengungkap kasus ini. Dulu di Medan itu ada namanya Adeline Lis ya, yang kena besar, kemudian di Riau juga banyak dulu. Nah, saya kira ini menjadi satu introspeksi ya, bahwa ini harus dilakukan operasi pemberantasan illegal logging secara nasional. Mungkin itu saran saya, karena itu yang harus dilakukan. Nah, dari Bung Daniel dari DPR melihatnya pintu masuknya di mana agar tindak pidananya bisa kena, pun siapa yang melakukannya itu bisa juga ada efek jera, nggak cuma sanksi administratif saja. Ya, yang pertama adalah semangat negara tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan ya, baik kejahatan lingkungan maupun kejahatan korporasi. Itu nomor satu, harus dilakukan segera penegakan hukum. Nah, saat ini kan pemerintah menyatakan sedang melakukan investigasi dari mana sumber gelondongan tersebut. Seharusnya itu bisa segera dilakukan dengan cepat ya. Misalkan sudah mendorong sejumlah petugas untuk turun ke lapangan, tapi juga sebenarnya dari citra satelit yang ada itu bisa dilihat dengan sangat mudah, karena arus dari gelondongan tersebut kan akan terlihat itu keluarnya dari mana-mana saja dari citra satelit itu, dan di sepanjang itu siapa yang terlibat, apakah ada perusahaan yang terlibat. Nah, dari sana sebenarnya sudah cukup jelas ya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana
penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan baik. Dan saya rasa kita sepakat ya, karena waktu belum ada UU CK aja kan kita sangat khawatir ya kalau perusakan lingkungan tidak kita perhatikan dengan serius, itu akan semakin masif terjadi. Nah, apalagi dengan ada UU CK itu yang mempermudah segala hal ya, bahkan sejumlah undang-undang yang sudah diatur misalkan di dalam undang-undang kehutanan atau undang-undang yang lain itu malah harus menyesuaikan. Saya rasa ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk mengkoreksi, merevisi atau mengevaluasi UU CK yang sudah dilahirkan tahun lalu. Jadi itu mempunyai dampak yang sangat kita khawatirkan ya, karena sekarang misalkan di dalam revisi Undang-Undang 41 Kehutanan ya kita sebenarnya cukup terbentur dengan sejumlah pasal di UU CK ya. Nah, jadi kalau ada benturan di regulasi dalam memulai penyelidikan terkait adanya siapa pihak yang paling bertanggung jawab di balik kerusakan hutan ini dimulai dari mana? Karena terakhir Menteri Kehutanan bilang ada 12 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran yang menyebabkan banjir di Sumatera. Pertanyaannya perusahaan mana saja? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya sedang menyelidiki subjek hukum atau perusahaan terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menhub menyebut tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Itu Kementerian Kehutanan segera melakukan 2 hal penting yang patut digarisbawahi. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Saya ke Mas Mukri, tadi udah ada 12 subjek hukum yang diindikasikan terkait dengan pelanggaran ini. Apakah pelanggaran atau bahkan ada tindak pidana? Harusnya pintu masuknya lebih mudah. Apa yang harus diwaspadai dalam prosesnya yang bisa jadi kendala? Ya, itu yang pertama terkait dengan indikasi ya, 12, anggap aja 12 perusahaan. Dan baru sebutkan di satu tempat, yaitu di Sumatera Utara. Gimana dengan yang Provinsi Aceh? Gimana dengan yang Provinsi Sumatera Barat? Itu satu hal. Yang kedua, sebetulnya kan kalau kehutanan tuh ya nggak terlalu pusing. Apa alat yang nggak punya? Kalau dia mau periksa misalnya data tahun sekian berapa izin yang keluar, berapa luasnya atas sama PT apa, lokasinya di mana, koordinatnya di mana. Periksa saat dia penerbitan izin, status rona awalnya seperti apa. Ada citra satelit ya. Misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, oke kondisi begini tutupan hutannya. Kemudian yang dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jadi ada juga kemudian citra satelit itu mau sifatnya real time ada gitu ya. Tinggal bagaimana kemauannya. Yang kami berharap ini diumumkan kepada publik pelakunya, jangan kemudian ya seperti kata orang yang umumnya lah gitu ya, hukum ini kadang tajam ke bawah tumpul ke atas. Giliran nenek Asiani itu yang di Jawa ngambil kayu buat kayu bakar gampang dibui. Harusnya ini juga tegas untuk gitu. 12 subjek hukum. Iya, jadi kalau betul-betul kita mau ngomong tentang bicara soal hukum ya tegakkan setegak-tegaknya. Kalau nggak berani ngomong karena ini punya pejabat gagah perkasa, berhenti jadi menteri. Ngapain pusing-pusing? Saya bilang aja takut. Sudah, di sini diujinya siapa orang yang jujur, pejabat yang bobrok. Pejabat yang punya keberpihakan, yang punya nurani, siapapun dia. Hari ini karena terlampau sering mereka ini berbohong, nipu. Baik. Apa contohnya itu yang Tangerang, saya ulang-ulang ya. Soal pagar laut, nipu sampai hari ini. Nah, karena itu 12 perusahaan kalau sudah memang disebutkan oleh Menteri harusnya bisa dengan tegas ya dilakukan proses hukumnya. Tapi kan yang sering kali jadi kendala adalah justru proses penegakan hukum yang berjalan, Pak Ito.
Tadi Mas Mukri di sesi sebelumnya bilang bahwa sanksinya administratif kalau undang-undang kehutanan. Sementara di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya pidana. Tapi kan ada benturan asas hukum juga. Lex specialis derogat legi generalis. Jadi yang diutamakan adalah undang-undang yang lebih khusus. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak Ito? Ya baik Pak Ses. Sementara ini kan secara umum ya illegal logging terjadi karena adanya kombinasi faktor ekonomi, sosial, tata kelola, dan terutama lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ya. Tahun lalu itu kita masih berlakukan adalah Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, di mana di sana lebih banyak diarahkan ke masalah sanksi administrasi. Kemudian sekarang sudah ada lagi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah sekarang kalau memang kita mau memberikan efek jera, maka sanksinya harus diberikan pidana penjara ya sampai belasan tahun dan tentunya denda hingga triliunan rupiah kalau perlu ya. Sehingga sih tentunya ini kan merupakan satu hal yang bisa kita harapkan. Kalau kita masih menerapkan hanya untuk sanksi pidananya adalah sanksinya adalah administrasi, tentu ini tidak akan bisa menimbulkan efek jera, Mbak. Ini kami alami dulu pada saat Presiden Pak SBY dulu itu menyampaikan bahwa diutamakan adalah masalah pidananya. Setelah itu berikan sanksi administrasi sampai perusahaan itu kalau perlu sudah tidak bisa beroperasi lagi. Dan itu terjadi di Sumatera Utara saat itu yang Adeline Bliss dan juga di Riau, juga di Papua. Saya kira mungkin pola ini bisa kita kembangkan lagi dengan mengacu kepada apa yang pernah dilakukan pada masa lalu, karena saat ini memang sudah jujur saja kalau kita lihat kawasan hutan kita sudah sangat tergerus ya, sehingga sangat mudah menimbulkan bencana. Kemudian satu hal lagi, dulu kita melakukannya dengan menggunakan helikopter, Mbak ya, karena memang mereka itu luar biasa di tengah yang sulit ditempuh secara jalan kaki ya. Dan disinilah pentingnya ada satu upaya kerjasama dengan pihak TNI ya, kemudian pihak-pihak lain yang terkait, dan ini harus dilakukan secara nasional, Mbak. Kalau tidak percuma menurut saya, Mbak. Demikian. Nah, kalau Bung Daniel melihatnya bagaimana agar tadi penegakan hukumnya bisa maksimal? Siapa saja yang nantinya harus adakah misalnya tim khusus untuk ini? Kalau dari DPR melihatnya? Ya kita sudah mendorong ya ada tim khusus untuk melakukan penindakan. Tetapi dari aparat yang sudah ada, dari Gakum, dari kepolisian, saya rasa kalau semuanya saling berkoordinasi, punya semangat yang sama, melakukan penegakan hukum, memberantas segala kejahatan lingkungan yang ada sehingga bencana terjadi dengan korban demikian besar, saya rasa pemerintah bisa lakukannya selama memang pemerintah ingin melakukan itu ya. Tinggal bagaimana pemerintah mewujudkan sampai ke sanksi pidana dan ada pelaksanaan sanksi yang tegas, misalkan seluruh pelaku yang memang melanggar peraturan itu harus melakukan pemulihan lingkungan yang rusak, yang kita disaksikan oleh semua masyarakat. Lalu bagaimana dia juga harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, baik secara sosial, secara ekonomi, ya. Dan bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Dan saya rasa pemerintah saat ini nggak punya pilihan, dia harus membuktikan itu di hadapan masyarakat. Nah, kalau tadi saya ke Pak Ito lagi, kalau berkaca pada kasus sebelumnya, sampai ada perusahaan yang ditutup, ada pidana, ada denda juga yang diberikan, itu bagaimana bisa mengawasi bahwa memang denda itu dilakukan untuk pemulihan lingkungan, untuk warga? Pada saat itu sempat ada kendala atau tidak dalam penegakan hukumnya, Pak Ito? Kalau pengalaman kami dulu, Mbak ya, Mbak Priska, itu sama sekali tidak. Memang kita juga harus melibatkan instansi lain karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum yang menjadi backing ya kita hadapi di lapangannya. Nah, jadi ini pun saya sangat yakin bahwa ini bisa berlangsung, terutama yang ilegal. Yang ilegal itu kan pasti mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya mereka menggunakan juga cara-cara menggunakan backing daripada aparat ya. Ini yang kita hadapi dulu, Mbak. Oleh karena itu memang di sini memerlukan satu keterlibatan daripada lembaga-lembaga lain ya yang untuk bisa menjaga agar backing ini bisa kita atasi. Saya sangat yakin kok kalau yang illegal logging itu mereka punya backing, karena itu pengalaman kami dulu banyak sekali backingnya dari berbagai instansi, Pak. Makanya disitulah kita perlunya ada satu keterlibatan instansi tertentu yang untuk bisa bekerja sama melaksanakan
pemberantasan illegal logging. Saya yakin di Polri itu mempunyai pengalaman banyak. Hanya tentunya kita juga dihadapkan juga nanti pada masalah-masalah teknis di lapangan ya, sehingga diperlukan satu satgas. Saya sangat menyetujui rencana Pak Menteri Kehutanan untuk membentuk satuan tugas ya, sehingga masing-masing itu secara komprehensif, secara bersama-sama sinergi bisa melaksanakan kegiatan ini, terutama penegakan hukum, Mbak. Tanpa penegakan hukum tidak akan mungkin. Dan kemudian yang untuk tempat-tempat bekas illegal logging, pengalaman kami dulu kemudian kita poliskan, yang kita kembalikan lagi fungsinya menjadi fungsi hutan kembali, Mbak, di sana. Itu dari hasil yang kita hukuman daripada administrasi ya. Kemudian oleh Pak Kaban waktu itu ya, menterinya, kemudian dilakukan penanaman hutan kembali, Pak. Mungkin ini yang bisa menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan hutan-hutan di Indonesia. Nah, bagaimana agar Satgas ini nantinya bisa berjalan maksimal? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah bentuk satgas yang tegas agar bisa diusut sampai tuntas, itu seperti apa dari Walhi? Di mana memulainya? Ya, satgas ini bukan kita nggak percaya, tapi kan kemudian kalau kita bisa lihat hasilnya itu cenderung berhenti di tengah jalan, nggak ada ujung ceritanya. Nah, kami sih berharap dalam konteks bagaimana menghubungkan bencana dengan penyelamatan lingkungan hidup ke depan itu, pertama, seperti saya sampaikan di awal, bahwa kita secara kolektif khususnya negara itu satu, pastikan hak dasar para penyintas. Yang kedua, bagi korban jiwa tolong santuni, pastikan beasiswanya kalau itu masih anak-anak sekolah. Nah, yang kedua masuk ke sini adalah kita mau menindak siapa di antara orang yang berkontribusi, pihak-pihak berkontribusi, maka tegakkan hukum. Pidanakan baik orang per orang maupun korporasi. Bagaimana dengan korporasi? Di antaranya dicabut izinnya. Apa masalahnya gitu ya? Karena ini menjadi penting kami sampaikan. Kalau di kepala pemerintah selalu investasi, berulang-ulang kami sampaikan, coba diperiksa berapa sih pendapatan negara Republik ini dari sektor sumber daya alam dibandingkan dengan tingkat kerusakan dan tingkat kerugian, khusus satu hal aja, untuk biaya pemulihan lingkungan, apalagi ditambah bencana. Itu yang kedua. Yang ketiga, penting menjadi pembelajaran situasi Sumatera ini untuk berhenti atau puasa bagi pemerintah memberikan izin, ya, terutama pada industri ekstraktif dan rakus lahan. Karena kenapa? Izin yang baru mau diterbitkan, yang ada aja cumpang-camping, contoh bertikai ini antar sama korporasi pemilik perkebunan, baik HTI sawit maupun dengan yang namanya industri pertambangan di banyak tempat. Artinya ada problem di tingkat pemerintah sendiri. Belum lagi hari ini ketika perizinan itu dikenal dengan perizinan sistem online. Bagaimana dalam konteks verifikasi lapangannya? Tahu-tahu ujuk-ujuk keluar izin lingkungan. Entah di mana lokasinya, siapa tahu apa itu kondisinya daerah sesar gempa atau daerah ekosistem penting, koridor satwa misalnya, itu tidak bisa dipastikan karena menggunakan sistem namanya perizinan online. Yang keempat, kami berharap bahwa inilah momentum untuk melakukan pemulihan lingkungan dimanapun dia. Kenapa? Kalau tidak salah saya baca dalam RAPBN itu, ketika 2024 laju deforestasi mencapai 278.000 hektar, ya, rencana penanaman di 2025 itu hanya sebesar 36.000 hektar, artinya nggak sebanding. Jadi kemampuan menanamnya hanya 20% dibandingkan dengan tingkat kerusakannya. Itu pun belum tentu jadi semua. Belum tentu 20%-nya juga full semuanya. Betul. Nah, yang terakhir, yang kelima itu, ada dua hal yang terakhir ini. Satu, kita pengen, inilah fakta nyata gitu ya, bahwa dengan dilabraknya undang-undang lingkungan, dilabraknya undang-undang kehutanan, dilabraknya undang-undang tata ruang, situasi ini yang kemudian memberikan gambaran. Masa nggak menjadi sadar lingkungan hidup AMDAL diabaikan, kemudian kecukupan hutan wajib dijaga 30% minimum ya dari total luas kawasan hilang. Kalaupun dia melakukan tindakan atau pidana sekalipun, hukumannya nanti sanksi administratif. Yang terakhir dari yang kelima ini tadi, poin apa? Sekarang saya sebutkan poin B. Kita menghadapi bencana yang akan jauh lebih besar. Anggap aja nih latihan. Bagaimana kalau seandainya megatrust terjadi? Nggak usah dulu megatrust. Bagaimana kemudian daerah Sulawesi dan Maluku yang hari ini porak-poranda juga terokupasi wilayahnya karena perubahan bentang alam akibat penanaman nikel
yang juga sudah mulai terjadi. Kalau seandainya kemudian kembali muncul siklon yang kedua dan posisinya di sana, bagaimana kita akan merespon itu? Nah, kami berharap kepada pemerintah dalam hal ini, selain tegakkan hukum lingkungan, ya 5 hal tadi yang kami sampaikan. Nah, untuk menegakkan hukum lingkungan, termasuk 5 hal tadi yang disampaikan oleh Mas Mukri, Bung Daniel, apa yang DPR bisa dorong? Apakah dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan tadi di RDP, memang didorong upayanya tidak hanya kasus ini saja, tapi harus sampai tuntas kasus ini, plus juga soal pemulihan dan pencegahan ke depannya? Ya, karena beberapa hal yang penting yang tadi sudah disampaikan itu memang menjadi salah satu hasil ya dari pertemuan rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan. Jadi kita anggota itu mendorong segera lakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku perusak kejahatan lingkungan yang memang terbukti ya. Yang kedua, ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola kehutanan, dan yang ketiga yang paling penting adalah segera lakukan rehabilitasi das prioritas das yang banyak rusak saat ini dengan melibatkan masyarakat dan melakukan lebih efektif melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi selama ini bisa dilakukan, saya rasa itu sangat membantu ya untuk mengantisipasi rawan bencana ke depan. Dan DPR juga mendorong pemerintah untuk melakukan hal ini, mengawasi pemerintah untuk mewujudkan hal ini ya? Ya, itu apa yang kita dorong ya. Tapi memang tadi benar yang disampaikan Pak Ito ya. Dari konteks lingkungan, kehutanan, tambang itu memang pemerintah memang harus tegas juga terhadap berbagai oknum yang menjadi bagian dari kerusakan lingkungan. Tapi payung hukumnya, perangkat hukum yang kita punya, undang-undangnya juga masih bisa untuk menindak ini? Atau perlu diubah? Bisa. Selama memang ada kehendak, ada keseriusan, itu bisa dilakukan. Karena undang-undang pasal itu pun bisa kita lakukan delik pidana. Meskipun sanksinya itu memang rendah, maksimal 10 tahun dan 5 miliar. Nah, yang kita ingin adalah kita revisi, kita perberat. Ya. Dan kalau gitu political will-nya harus kuat, Pak Ito. Tadi masalah yang jauh lebih beratnya backing di belakang ini. Nah, bagaimana agar Satgas bisa efektif agar tidak terpengaruh siapapun yang ada di balik ini, penegakan hukum jalan terus sampai selesai? Ya, kuncinya satu, Mbak. Tadi disampaikan oleh Pak Daniel adalah pengawasan. Pengawasan bukan hanya di DPR saja, dari komponen terkait misalnya walhi ya. Jadi ini betul-betul dimasukkan dalam Satgas. Kemudian tentunya ini ada 2 hal yang kita perlu dalam penanganan masalah hukum. Pertama adalah yang legal dan yang ilegal, Pak. Jadi kalau yang legal cabut izinnya. Nah, yang ilegal kan kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul harus secara proporsional. Karena biasanya melibatkan lebih banyak tuh orang-orang masyarakat tempatan, Mbak, yang dari kehidupan sosialnya sangat di bawah standarnya. Ini pun juga menjadi pemikiran. Saya pernah dulu menangkap satu tempat ilegal logging itu bisa sampai lebih dari 100 masyarakat di sana. Nah, kalau kita tahan semua kan mereka makannya dari mana gitu. Nah, ini satu masalah sosial juga yang harus dipikirkan. Jadi tidak hanya menegakkan hukum, tapi diikuti juga dengan untuk bagaimana memperhatikan permasalahan sosial. Mereka tidak kerja, sehari-hari mereka sejak lahir itu ya nebang pohon. Kalau dulu mungkin 1-2 batang, tapi karena dimanfaatkan oleh pelaku illegal logger, mereka bisa dilakukan sampai ratusan atau bahkan ribuan batang pohon. Nah, ini kan tentunya kita harus menjadi perhatian. Dan satu hal lagi, Mbak, mungkin tentunya di sini bagaimanapun juga, karena ini menyangkut kepada kewenangan lembaga-lembaga atau instansi yang berbeda, sehingga perlu dibentuk Satgas. Sehingga dalam pelaksanaannya kita semua bekerja secara sinergi, secara harmonis ya, dan tidak melampaui kewenangan-kewenangan yang memang menjadi tanggung jawab instansi tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukum daripada instansi tersebut. Demikian, Mbak. Satgas ini yang bisa membentuknya sampai tingkat menteri atau presiden? Pemerintah, Mbak. Presiden tentunya dulu Bapak Presiden ya. Satgas Pemberantasan Illegal Logging Nasional ya. Di mana waktu itu adalah Pak Kapolri dengan Menteri Kehutanan, Mbak. Sekarang kan ada Menteri Lingkungan Hidup ya. Kita juga dulu kenapa efektif karena kita melibatkan juga teman-teman dari walhi ya. Kalau DPR pasti beliau mengawasi, kemudian merevisi ya, melakukan revisi perundang-undangan. Nah, saya juga nggak tahu sekarang kan sudah ada undang-undang yang baru. Tadi saya setuju dengan Pak Daniel bahwa kita memang
untuk bisa menghilangkan, memberikan efek deteren itu sanksi itu sangat penting, Mbak. Terutama administrasi yang kedua lah. Yang pertama pidananya dulu. Nah, tapi kita juga melihat, tadi saya sampaikan pelakunya siapa. Kalau pelakunya masyarakat setempat yang memang hidup di bawah prasejahtera, ini pun juga perlu menjadi pemikiran pemerintah. Demikian, Pak. Jangan sampai nanti yang diusutnya hanya terhenti di tingkat warga saja begitu ya Pak Ito ya, tapi ya memang korporasinya. Betul. Itu kita alami dulu gitu, Mbak. Biasanya di pengadilan. Nah, ini juga tentunya dari teman-teman aparat penegak hukum juga harus konsisten ya. Mulai dari pihak penyidik, kemudian penuntut umum sampai hakim pun juga harus ya, karena bagaimanapun mereka pun juga pasti akan memanfaatkan ya kelemahan-kelemahan dari celah hukum yang ada di sistem peradilan kita. Demikian, Mbak. Ya, itu yang harus dilakukan. Walhi, apa sudah diajak misalnya untuk Satgas ini atau sudah turun langsung juga ke lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta sejauh ini? Ya, jadi kami turun sendiri ke lapangan dalam kerangka dua hal. Satu juga melakukan penyelidikan terhadap para pihak siapa yang dianggap berkontribusi. Kita sedang juga mencari temuan, di samping juga sedang berupaya berkontribusi untuk ya semampunya kita membantu para penyintas yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Hak-hak dasar penyintasnya diperhatikan, itu harus terpenuhi, tapi secara hukumnya ini juga harus bisa ditegakkan. Kalau Satgas harus serius sampai ada penegakan hukumnya, diawasi oleh seluruh bagian masyarakat. Terima kasih Mas Mukri, terima kasih Pak Ito, terima kasih Bung Daniel sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Hujan deras yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Terjadi di Kota Malang, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang air. Banjir menyebabkan aktivitas warga dan pengguna jalan terhambat. Sejumlah kawasan terpantau mengalami banjir, diantaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Borobudur, Sudimoro, Ledjen Sutoyo, dan kawasan Blimbing, Kota Malang. Sejumlah kendaraan bermotor harus berhenti karena jalanan tergenang air. Beberapa pengendara sepeda motor nekat menerjang genangan, akhirnya harus mendorong kendaraannya karena mogok. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jalan di gang-gang perumahan macet karena pengguna kendaraan mencari jalur alternatif lain. Banjir rob menggenangi sebagian ruas jalan yang menjadi akses masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Akibat banjir, sejumlah kendaraan mogok. Banjir rob merendam ruas jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Genangan air rob mencapai ketinggian lebih dari 40 cm. Sejumlah motor yang melintasi jalan ini mengalami mati mesin atau mogok. Genangan yang merendam ruas jalan ini akibat tingginya air pasang laut. Pagi sih. Ini gara-gara apa Bang banjir, Bang? Air dari dalam laut. Air banjir rob? Iya, banjir rob. Banjir rob tiba-tiba sampai melimpah ke jalanan atau gimana, Bang? Iya, kalau banjir ke jalanan. Sampai gang penuh. Kadang-kadang rumah masuk. Wah, ini belum parah ini. Ada lagi yang parah. Di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi juga terendam banjir hingga ketinggian mencapai 50 cm. Karena air yang cepat naik, motor yang terlambat dievakuasi pemiliknya pun terendam hingga harus dorong melintasi banjir akibat mogok. Selain area depan perumahan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Banjir diakibatkan hujan deras menyebabkan Kali Cakung meluap karena debit air tinggi ditambah adanya penyumbatan kali. Agar banjir cepat surut, 5 mesin pompa dioperasikan. Ya, bukan sering lagi. Tiap hujan aja, tiap hujan besar pas banjir. Apa sih permasalahannya? Itu gorong-gorong itu kalau dia tersumbat di gorong-gorong itu.
300-an lah kurang lebih. 300 kepala keluarga? 300 kakak ya? Ya, salah satunya. Sebuah dusun di Langkahan Aceh Utara nyaris hilang karena terjangan banjir bandang. Warga pun sudah sepekan tinggal di tenda-tenda darurat. Visual dari udara menunjukkan dusun Bidari, Kecamatan Langkahan yang sudah rata dengan tanah. Puluhan rumah sudah tak tampak karena hanyut diterjang banjir bandang Rabu pekan lalu. Sejumlah rumah yang masih berdiri pun tampak sudah rusak parah. Sebagian sudah ditutupi material lumpur. Warga di Dusun Bidari, Langkahan Aceh Utara kini mengungsi di tenda-tenda darurat. Mereka masih membutuhkan bantuan karena akses mobil ke lokasi ini telah terputus. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga di pedalaman Aceh Utara, TNI merencanakan penyaluran bantuan melalui jalur udara. Warga menyebut banjir bandang menghantam desa tersebut pada Rabu pagi pekan lalu. Warga menyelamatkan diri ke daerah perbukitan. Nggak ada berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Ya kami pikir banjir itu banjir biasa. Ya jadi sebagian barang itu kami taruh di atas loteng, sebagian yang bisa kami bawa. Airnya mulai deras naiknya sekitar jam 4 pagi, 4 subuh. Itu airnya bercampur lumpur, sangat dahsyat lumpurnya. Saudara, jurnalis Kompas TV Syahril merekam momentum perjalanan dalam menjemput sang ibu dari wilayah terdampak banjir di Biren. Demi memastikan keselamatan orang tuanya, Syahril harus menembus medan yang masih berlumpur dan menyeberang sungai karena jembatan ke desa orang tuanya putus diterjang banjir. Berikut liputannya. Sama seorang teman jurnalis sudah tiba di Biren untuk mencoba menerobos ke kampung halaman saya untuk menjemput ibu saya di Desa Kubu, Kecamatan Pesangan Siblakrung, Kabupaten Biren. Sepanjang perjalanan, saya menyaksikan sejumlah jalan masih tertutup lumpur mengering pasca banjir. Tapi sebisa mungkin kami berusaha menjangkau jembatan penyeberangan di Desa Kubu tempat ibu saya berada. Karena memang kondisi di dalam saat ini jembatan putus, terisolir, logistik agak susah masuk. Dan tim SAR pun saat ini fokus penyelamatan atau pencarian orang juga dibagi ke beberapa titik lain di Kabupaten Biren. Meski mobil sudah bisa masuk hingga ujung jembatan, tapi kami harus menyeberang sungai dengan speedboat Pol Air Udara Polda Aceh. Saya pun membawa sejumlah bantuan logistik untuk ibu dan warga lainnya. Setelah sampai di seberang sungai, saya harus berjalan kaki selama 40 menit ke titik pengungsian untuk bertemu ibu saya. Nah, yang saya injak ini adalah dulunya merupakan lapangan bola yang memang cukup tinggi dari jalan. Lapangan bola ini rendah, sedangkan jalan itu berada di belakang saya, itu di atas, ada tebing-tebing ini. Namun kondisi ini sudah cukup parah. Kondisi yang masih parah akibat banjir juga saya saksikan saat berjalan menuju rumah orang tua saya. Lumpur masih menutup jalan hingga membenamkan kendaraan warga. Setelah melewati medan yang sulit dan berlumpur, saya akhirnya bertemu ibu saya di pengungsian. Saya juga sempat melihat rumah orang tua saya. Ini saudara, inilah kondisi rumah saya saat ini. Lumpur ataupun pasir hampir 2 meter dari fondasi rumah sebelumnya. Akibat banjir sejumlah perabotan rusak karena lumpur. Setelah ini, saya akan mengevakuasi ibu ke Banda Aceh sebab ibu perlu penanganan lebih lanjut atas kondisinya yang kurang sehat. Syahril, Kompas TV Biren, Aceh. 6 atau ke-7 hari ini masih cukup mencekam. Terindikasi rusak hutan, 20 perusahaan akan dicabut izinnya. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Masih banjir dan longsor di wilayah Gayo Luwes, Aceh, akses jalan masih terputus karena tak bisa dilalui kendaraan. Seorang polisi harus menggendong pasien cuci darah mencari perawatan. Video amatir ini diperoleh dari Kapolda Aceh, Ahmad Marzuki, melalui WhatsApp. Di dalam video memperlihatkan bagaimana kondisi jalur yang harus ditempuh anggota Polri di Gayo Luwes untuk memberikan bantuan. Meski harus menyeberangi sungai deras serta melewati medan terjal dan berlumpur, salah satu anggota Polres Gayo Luwes bahkan harus menggendong seorang pasien yang membutuhkan penanganan untuk cuci darah mencari bantuan perawatan. Informasi dari Polres Gayo Luwes, 95% wilayah di Gayo Luwes lumpuh akibat banjir. Stok logistik juga sangat terbatas, banyak desa masih terisolasi hingga sekarang. Tim kebersihan mulai menelusuri tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir di pantai Parkit Padang, Sumatera Barat. Tumpukan kayu masih terlihat di bibir pantai dan mulai dipindahkan oleh tim kebersihan di Padang, Sumatera Barat. Sebagian kayu gelondongan diduga berasal dari penebangan dan sebagian lagi tumbang akibat banjir. Semuanya tercampur karena banjir dari hulu membawa kayu-kayu yang sudah ditebang ke pantai Parkit. Ada kayu yang bekas penembakan ada juga yang gelondongan yang di bawah arus juga ada, karena air itu kan dari bawah, dari atas. Mungkin ada yang habis penembakan itu turun ke bawah, mungkin itu yang terbawa arus. Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Kementerian Perhutanan menemukan dugaan penyalahgunaan izin terlibat penebangan ilegal dan melanggar tata kelola lingkungan. Menhut Raja Juli bilang 20 perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 750.000 hektar termasuk di area Sumatera. Raja Juli juga mengatakan langkah pencabutan izin untuk bersih-bersih sektor kehutanan agar meningkatkan pengawasan dan menghentikan praktik merusak lingkungan. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Friska Clarissa. Saya Aude Chandra Mamil, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh